Seri 9 Bukek Xiansu. Kisah sepasang Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 45. Akhirnya dia dapat menenangkan dirinya dan dapat beristirahat, tidak tahu betapa sebuah di antara sepasang mata Hong Kui bergerak dan setengah terbuka memandang ke arahnya, dan betapa bibir bawah yang berkulit tipis penuh dan merah segar itu bergerak-gerak aneh mengarah senyum. Mereka duduk di bawah pohon besar di tepi jalan. Matahari amat teriknya sehingga bumi seperti terengah-engah kehausan. Musim panas agaknya dimulai dengan kemarahan matahari yang sudah terlalu sering diganggu mendung dan hujan. Sepasang mata di wajah yang buruk itu menatap wajah cantik yang bersandar pada batang pohon dan kedua matanya terpejam itu. Wajah cantik itu bersinar kehijauan, warna yang tidak wajar sungguh pun tidak merusak atau mengurangi kecantikan wajah yang manis itu. Cheng Cheng yang bersandar pada batang pohon memejamkan matanya, mengenangkan kembali semua pengalamannya, teringat dia akan Qian Li, pemuda gagah tampan yang cinta kepadanya akan tetapi ternyata adalah pamannya sendiri itu. Membayangkan wajah gagah berwibawa dari Gak Bun Beng, supeknya yang selama ini dianggapnya sebagai ayah kandungnya yang sudah mati. Betapa anehnya lika-liku jalan hidupnya, aneh dan penuh dengan kekecewaan karena peristiwa yang tak tersangka-sangka olehnya. Betapa semenjak meninggalkan Butan, dia bertemu dan berhubungan dengan orang-orang besar dan pandai. Dimulai dengan pengangkatan saudara oleh Putri Shanti Dewi, disusul peristiwa hebat yang membuat kakeknya gugur dan membuat dia mulai memasuki hidup baru, hidup perantauan dan petualangan yang penuh kegetiran hidup. Pertemuannya dengan Ang Tek Hoat, dengan Jenderal Kao, dengan Bantok Moli, sampai dengan Hek Hua Lokui Ketua Lembah Bunga Hitam, dengan Hek Tiao Lomo, kemudian malapetaka yang menimpa dirinya, yang menghancurkan semua keindahan hidupnya, pemerkosaan atas dirinya. Semua itu agaknya masih belum habis sehingga dia terlibat dalam pemberontakan, berhasil membantu demi kehancuran pemberontakan, dan bertemu dengan rahasia kehidupan mendiang ibunya. Dan sekarang, dia menderita luka parah yang agaknya tidak ada lagi obatnya. Nyawanya hanya tinggal paling lama 1 bulan lagi saja. 1 bulan. Hanya 30 hari lagi, bahkan menurut Yokui, mungkin dalam belasan hari saja dia akan mati. Dan musuh besarnya, pemerkosanya, belum juga dapat ditemukannya. Ah, mengapa nasibnya begini buruk? Ayahnya, ibunya pun diperkosa orang, dan dia adalah anak yang lahir dari hasil perkosaan. Mengapa mesti disesalkan? Dia seorang yang tidak berharga, dan tinggal sebulan lagi. Mengapa hidup yang tinggal singkat itu harus diisi dengan kedukaan? Tidak, dia harus bergembira. Dia dahulu selalu gembira, sebelum bertemu dengan Shanti Dewi. Sekarang, hidup tinggal sebulan, bahkan mungkin hanya beberapa hari lagi saja, dia harus bergembira. Sebulan lagi. Dia berkata sambil membuka matanya. Begitu membuka matanya, tampaklah topeng setan yang duduk tak jauh di depannya, memandang kepadanya dengan sinar mata penuh perasaan iba dan kekhawatiran. Baru Cheng Cheng teringat bahwa dia tidak sendirian, bahwa di situ masih ada topeng setan yang menjadi satu-satunya sahabatnya di dunia ini. Manusia aneh yang berkali-kali telah menolongnya, yang amat setia kepadanya. Mengapa hidup yang tinggal singkat itu harus diisi dengan kedukaan? Tidak, dia harus bergembira. Dia dahulu selalu gembira, sebelum bertemu dengan Shanti Dewi. Sekarang, hidup tinggal sebulan, bahkan mungkin hanya beberapa hari lagi saja, dia harus bergembira. Lu Bengcu, mengapa kau kelihatan berduka sekali? Topeng setan bertanya, suaranya mengandung getaran aneh, seperti orang yang amat terharu, sungguh pun wajah yang kasar dan buruk itu tidak membayangkan apa-apa. Cheng Cheng menarik napas panjang, menatap wajah buruk itu penuh perhatian sehingga beberapa lamanya mereka saling beradu pandang mata dan akhirnya topeng setan menundukkan mukanya, seolah-olah tidak kuat menatap pandang mata itu. Kenapa engkau tidak mau menanggalkan topengmu dan memperkenalkan wajahmu kepadaku? Tiba-tiba Cheng Cheng bertanya dan topeng setan cepat menggeleng kepalanya. Harap Bengcu tidak memaksaku, kita telah berjanji, Cheng Cheng menghela napas. Aku tidak ingin melanggar janji, hanya karena engkau satu-satunya sahabatku yang baik dan karena aku ingin tahu apakah engkau ini seorang kakek tua renta, seorang setengah tua atau seorang muda sehingga memudahkan aku untuk memanggilmu. Mengapa? Bengcu sudah biasa memanggilku topeng setan dan aku sudah merasa senang dengan panggilan itu. Tidak pantas. Sungguh tidak pantas. Engkau adalah penolongku, sudah berulang kali membantu dan menyelamatkan aku.
Apakah engkau seorang kakek-kakek ataukah seorang muda? Kepandaianmu demikian tingginya sehingga sepantasnya engkau sudah sangat tua, akan tetapi. Aku memang sudah tua, Bengcu. Kalau begitu, biarlah kusebut engkau paman. Terserah kepada Bengcu. Dan harap paman tidak menyebutku Bengcu, ketua, karena sekarang aku tidak mau menjadi kepala dari para perampok dan maling itu. Apalagi dengan sebutan lu Bengcu karena aku bukan Shilu. Topeng setan berseru heran. Aku bukan Shilu, aku Shiwan, aku sendiri baru tahu. Nama Kuan Cheng, nama terkutuk. Topeng setan kelihatan kaget dan gelisah. Bengcu, mengapa begitu? Apa yang terjadi? Paman, maaf, aku tidak dapat menceritakan kepadamu. Dan karena aku sudah menyebutmu paman, maka kau anggaplah aku keponakanmu sendiri dan kau menyebut namaku yang biasa dipanggil Cheng Cheng. Tentu saja kalau kau sudi. Tentu saja. Dan kuharap kau jangan memikirkan yang bukan-bukan sehingga hatimu menjadi tertindih, Cheng Cheng. Apalagi dengan luka yang kau derita sekarang, sama sekali kau tidak boleh diganggu pikiran yang menimbulkan duka. Cheng Cheng tersenyum. Memang aku harus bergembira, paman. Paling lama hidupku tinggal sebulan lagi, perlu apa aku berduka? Tidak. Demi Tuhan, tidak, Cheng Cheng. Engkau memang menderita pukulan beracun, akan tetapi kau tidak mati. Terima kasih, paman. Kata-katamu menghibur sekali, akan tetapi tidak perlu kau memberi harapan kosong. Yokui adalah seorang ahli yang pandai dan dia mengatakan bahwa aku tidak akan dapat bertahan lebih dari 1 bulan, kecuali kalau bertemu dengan manusia-manusia dewa yang pandai seperti pendekar super sakti ayah dari paman dari Sumakian Li, atau dengan si dewa bongkok atau Bantok Moli guruku sendiri yang telah mati. Jadi engkau murid Bantok Moli? Benar, dan hal itulah yang membuat Yokui tidak dapat menolongku. Pukulan-pukulan yang ku derita dari Hek Tiao Lomo adalah pukulan beracun yang amat dahsyat akan tetapi itu pun masih dapat disembuhkan oleh Yokui, kalau saja di dalam tubuhku tidak penuh dengan racun yang timbul karena latihan-latihan pukulan beracun yang kuterima dari mendiang Subo Bantok Moli. Karena tubuhku mengandung hawa beracun, maka pukulan Hek Tiao Lomo bergabung dengan racun di tubuhku sendiri, maka aku tidak dapat tertolong lagi. Cukup, Cheng Cheng. Jangan kau khawatir karena ada orang yang akan mampu menolongmu dan menyembuhkanmu. Siapa? Aku sendiri. Paman, engkau yang telah menolongku berkali-kali, katakanlah sejujurnya, apakah benar engkau dapat menyembuhkan aku? Cheng Cheng berteriak sambil meloncat berdiri dengan mata terbelalak dan wajahnya yang bersinar kehijauan itu membayangkan harapan besar. Kedua matanya menjadi basah karena hatinya tergoncang penuh ketegangan. Topeng setan mengangguk. Duduklah, Cheng Cheng dan tenangkan hatimu. Kebetulan sekali bahwa aku pun pernah mempelajari tentang racun-racun yang terkandung dalam pukulan Hek Tiao Lomo. Coba perkenankan aku memeriksa pundakmu yang terpukul oleh iblis tua itu. Dengan penuh gairah Cheng Cheng lalu duduk di dekat topeng setan, membuka bajunya dan membiarkan pundaknya yang kanan telanjang. Dia tidak melihat betapa topeng setan memejamkan matanya sebentar sambil menahan napas ketika melihat dia membuka baju dan melihat pundak yang berkulit putih halus itu. Kemudian orang aneh itu membuka matanya kembali dan berkata, "Maafkan aku harus meraba pundakmu untuk memeriksa, Cheng Cheng." Paman topeng setan mengapa begitu sungkan? Aku sudah menganggap engkau sebagai pamanku sendiri. Topeng setan lalu meraba pundak yang menjadi hijau kehitaman itu. Beberapa lamanya dia meraba-raba pundak dan punggung, menekan sana-sini dan tiba-tiba dia mengeluarkan seruan kaget. Bagaimana paman? Yokui itu memang pintar sekali, Cheng Cheng terkejut. Kalau begitu, benarkah bahwa aku akan mati dalam waktu sebulan? Topeng setan menjawab cepat. Tidak. Memang demikian kalau tidak ada yang mengobati, akan tetapi aku akan menyembuhkanmu, Cheng Cheng. Demi Tuhan, aku akan menyembuhkanmu, apapun yang akan terjadi. Cheng Cheng merasa heran dan terharu menangkap nada suara yang aneh dan tergetar di dalam kata-kata topeng setan. Dan memang benar sekali ketika mengatakan bahwa racun pukulan Hek Tiao Lomo bercampur dengan racun di tubuhmu yang timbul karena latihan-latihanmu menurut pelajaran Bantok Moli. Akan tetapi aku mengenal pukulan Hek Tiao Lomo ini dan aku dapat menyembuhkan.
Hanya hawa beracun di tubuhmu yang kini telah membalik dan menyerang dirimu sendiri, biarpun setelah akibat pukulan Hek Tiao Lomo lenyap engkau tidak akan mati karenanya, akan tetapi hawa beracun itu akan membuatmu menderita dan kiranya hanya ada satu macam obat yang akan dapat membersihkan tubuhmu sama sekali dari cengkeraman hawa beracun itu. Dan obat itu tak mungkin didapatkan? Cheng Cheng bertanya, siap menghadapi hal yang paling buruk sekalipun karena sekarang topeng setan sudah menyatakan sanggup melenyapkan ancaman maut dari tubuhnya. Sukar sekali didapatkan, akan tetapi akan kucoba juga. Obat itu merupakan seekor anak naga yang berada di Telaga Sungari, yang muncul 10 tahun sekali. Itu pun kalau kebetulan telurnya menetas. Sudahlah, hal itu kita bicarakan lagi nanti kalau luka pukulan Hek Tiao Lomo sudah sembuh. Akan tetapi kita harus mencari tempat sunyi untuk pengobatan ini agar jangan terganggu orang lain. Mereka lalu memasuki sebuah hutan lebat dan akhirnya mereka berdua tiba di tempat yang sunyi dan tersembunyi, di balik sekumpulan batu-batu besar yang tertutup semak-semak belukar. Topeng setan minta agar Cheng Cheng membuka baju di punggungnya, menyuruh dia duduk bersila, kemudian dia sendiri lalu duduk bersila dan bersamadi untuk mengumpulkan tenaga dan memusatkan panca indera. Kau lumpuhkan semua tenaga di dalam tubuhmu, dan apapun yang kulakukan kepadamu, jangan kau lawan dan jangan kaget kalau nanti engkau muntah darah. Terdengar suara topeng setan berbisik dan Cheng Cheng mengangguk, membiarkan dirinya terbuka, dan melemaskan seluruh urat menyimpan semua hawa tenaga di dalam tubuhnya. Dalam keadaan seperti itu, pukulan seorang biasa saja sudah cukup untuk membunuhnya. Tiba-tiba dia teringat akan pengalamannya ketika Qian Li mencoba untuk mengobatinya, maka dia berkata, "Nanti dulu, Paman. Apakah pengobatan ini tidak berbahaya bagimu?" "Paman, Suma Qian Li pernah mencoba untuk mengobatiku dengan sinkang dan hampir dia celaka karena racun di tubuhku menular kepadanya." "Jangan khawatir, aku akan mencegah hawa beracun di tubuhmu mengadakan perlawanan otomatis. Nah, aku mulai." Topeng setan lalu menotok jalan darah di daerah pundak yang terluka, di seputarnya, kemudian mengurut punggung darah itu beberapa kali. Cheng Cheng merasa betapa tubuh belakangnya menjadi panas sekali, akan tetapi dia mempertahankannya, bahkan ketika kepalanya terasa pening, dia pun tidak menggerakkan tubuh sedikit pun juga. Dia sudah pasrah dengan kepercayaan penuh kepada orang aneh bertopeng buruk ini. Nyawanya sudah terancam bahaya maut, apakah artinya bahaya lain lagi yang mungkin mengancamnya dalam cara pengobatan ini? Kemudian gerakan jari-jari tangan yang kuat dan mengurut-urut punggung dan pundaknya itu berhenti, lalu terasa olehnya betapa kedua telapak tangan yang lebar, kasar dan kuat itu menempel di punggung atas dan dekat pundak. Mula-mula hanya ada hawa hangat saja menjalar keluar dari kedua telapak tangan itu, hawa panas yang berputaran dan berpusat di pundaknya yang terluka. Rasa nyeri menusuk-nusuk tempat itu, akan tetapi Cheng Cheng tetap duduk tak bergerak dan hanya beberapa tetes air mata yang meloncat keluar dari pelupuk matanya dan mengalir di sepanjang kedua pipinya saja yang menandakan betapa gadis itu menderita rasa nyeri yang hebat. Kedua tangan yang lebar itu kini gemetar dan makin lama makin hebat, akhirnya menggigil dan Cheng Cheng merasakan betapa gelombang demi gelombang hawa yang amat kuat memasuki tubuhnya dan menyerang pundaknya yang terluka. Dia kagum sekali. Pernah dia merasakan hawa sakti yang keluar dari tangan Suma Qian Li, juga amat kuat dan panas akan tetapi halus dan tidak sedahsyat tenaga yang keluar dari tangan topeng setan ini. Diam-diam dia makin kagum dan terheran-heran. Siapakah sebenarnya orang yang amat lihai ini? Siapa yang bersembunyi di balik topeng buruk itu dan mengapa orang ini menyembunyikan mukanya dari dunia? Agaknya orang ini sudah mengalami pukulan batin hebat pula, pikir Cheng Cheng dengan perasaan kasihan. Tiba-tiba hawa yang amat kuat mendesaknya dari pundak ke atas dan dia merasa lehernya tercekik dari dalam, membuatnya tidak dapat bernapas lagi. Kalau saja Cheng Cheng tidak sudah menyerahkan seluruh keselamatan nyawanya kepada topeng setan, kalau saja dia tidak sudah percaya sepenuhnya lahir batin karena dia tahu bahwa nyawanya memang sudah terancam maut, tentu dia akan meronta dan melawan. Akan tetapi, dia pasrah dengan seluruh kepercayaannya sehingga cekikan yang dirasakan dalam tubuhnya, yang membuatnya sama sekali tidak dapat bernapas lagi itu, tidak membuat dia menjadi panik. Bahkan dia merasakan serta mengikuti tenaga dahsyat yang mengalir dari bawah dan mendesak itu. Akhirnya hawa yang amat kuat itu sampai di tenggorokannya dan tak dapat ditahan lagi dia lalu muntahkan darah kental menghitam yang cukup banyak. Topeng setan melepaskan kedua tangannya dan berkata lirih. "Sekarang kau rebahlah,
Ceng Ceng. Rebah dan tidurlah, jangan memikirkan apa-apa, seperti terkena sihir. Tanpa membuka matanya Ceng Ceng lalu merebahkan diri terlentang, bajunya masih belum dipakai lagi, kini dipegang oleh kedua tangannya dan menutupi dadanya. Rasa lemas dan lelah luar biasa membuat Ceng Ceng seperti setengah pingsan, akan tetapi rasa nyaman meliputi dirinya, terutama sekali karena pundaknya tidak terasa sakit lagi, membuat dia menjadi mengantuk sekali dan tak lama kemudian gadis ini pun sudah tidur pulas. Ketika dia terbangun, Ceng Ceng merasakan tubuhnya nyaman dan ringan, juga perutnya menjadi lapar sekali. Dia teringat akan pengobatan tadi dan membuka matanya. Ternyata di luar bajunya yang dipakai menutupi dadanya kini terdapat sehelai jubah lebar yang menyelimutinya. Jubah topeng setan. Dia teringat bahwa tadi dia muntah darah, akan tetapi ternyata sudah tidak ada bekas-bekasnya di situ, sudah dibersihkan oleh topeng setan tentunya. Ceng Ceng bangkit duduk dan memakai kembali bajunya. Sambil membawa jubah itu, dia keluar dari balik batu-batu besar dan melihat topeng setan sedang memanggang sesuatu. Kau sudah bangun? Nah, mukamu sudah merah lagi, tanda hawa beracun itu telah lenyap. Apa yang kau lakukan ini? Topeng setan cepat meloncat berdiri ketika dia melihat Ceng Ceng menjatuhkan diri berlutut di depannya. Paman telah berkali-kali menolongku, dan sekarang pun Paman telah memperlihatkan kebaikan kepadaku, entah bagaimana aku akan dapat membalas budi kebaikan Paman. Kau, jangan begitu. Sekali tarik saja, topeng setan telah membuat Ceng Ceng terpaksa bangkit berdiri. Ceng Ceng, jangan kau ulangi lagi perbuatanmu itu. Aku berusaha mengobatimu dengan hati tulus, sama sekali tidak mengandung pamrih agar engkau berhutang diri kepadaku. Aku tidak suka engkau bersikap demikian. Pula engkau memang sudah terbebas dari pukulan Hek Tiao Lomo, akan tetapi engkau masih dicengkeram hawa beracun dalam dirimu yang menjadi racun jahat setelah bertemu dengan pukulan kakek iblis itu. Ceng Ceng mengembalikan jubah itu, duduk dekat api tempat topeng setan memanggang seekor ayam hutan, menarik napas panjang lalu berkata, "Aku tidak akan berbuat demikian lagi kalau engkau tidak suka, Paman Topeng Setan. Akan tetapi mengapa engkau begini baik kepadaku? Mengapa engkau selalu menolongku, sejak aku dikeroyok orang di atas rumah di kota raja dahulu itu? Mengapa? Karena aku adalah pembantumu, Ceng Ceng. Engkau bengcu dan aku pembantumu, bukan? Harap jangan menggunakan alasan itu, karena aku tahu bahwa itu hanya merupakan alasan kosong yang dicari-cari. Kepandaianmu 10 kali lebih tinggi daripada kepandaianku, namun engkau merendahkan diri menjadi pembantuku. Kita semua telah berpura-pura, bersandiwara. Kau tahu bahwa aku menjadi bengcu karena hanya ingin membantu pemerintah agar gerombolan itu tidak dikuasai oleh Tek Hoat yang menjadi kaki tangan pemberontak. Dan Tek Hoat bersandiwara karena dia kalah janji dan terikat sumpah dengan aku. Akan tetapi mengapa kau selalu menolongku? Topeng setan menarik napas panjang dan membalik panggangannya. Mungkin karena aku kasihan kepadamu, Ceng Ceng, juga karena kagum menyaksikan jiwa kepahlawananmu. Sudahlah, mari kita makan ayam panggang ini dan aku sudah mencari air minum. Dia mengangkat sebuah guci penuh air. Engkau harus makan sampai kenyang, baru nanti ku beri petunjuk latihan untuk membersihkan sisa hawa pukulan itu, sungguh pun racun di dalam tubuhmu hanya dapat disembuhkan oleh obat mujizat itu. Anak naga. Topeng setan mengangguk. Mereka lalu makan daging ayam panggang yang masih mengepulkan uap itu. Gurih sedap. Makanan apapun akan terasa gurih, sedap dan lezat apabila perut sudah lapar dan tubuh membutuhkan tenaga baru. Apalagi makanan daging ayam hutan panggang, ayamnya muda dan gemuk lagi. Tak lama kemudian habislah semua daging ayam itu, dan setelah mereka minum air jernih dari guci itu, Ceng Ceng bertanya. Paman, kalau obat mujizat itu berupa seekor anak naga, mana mungkin kita menangkapnya? Sebetulnya mungkin hanya sebutannya saja anak naga. Menurut cerita dari guruku, yang berada di dasar telaga Sungari itu adalah seekor ular besar, semacam ular laut yang sudah pindah ke telaga dan menjadi ular telaga. Ular ini mungkin hanya tinggal satu-satunya di dalam dunia. Setiap 10 tahun sekali dia bertelur dan kalau telurnya menetas, biasanya hal itu terjadi di permulaan musim semi. Dia akan membawa anaknya yang baru menetas itu keluar ke permukaan telaga untuk menangkap inti tenaga matahari. Nah, permulaan musim semi adalah bulan depan, maka kita harus berusaha untuk menangkap ular besar itu.
Tentu sukar dan berbahaya sekali. Dan kalau kita gagal bagaimana, Lopek, paman tua? Cheng Cheng berhenti sebentar dan memandang penuh selidik. Kalau gagal memperoleh obat mujizat itu, akhirnya aku akan mati juga? Topeng setan menggeleng kepalanya. Bahaya pukulan Hek Tiao Lomo sudah lewat. Pukulannya itu adalah pukulan Hek Choa Tok Chiang, pukulan tangan beracun ular hitam, yang ku kenal, dilatihnya dengan menggunakan racun ular hitam. Tidak, engkau tidak akan mati karena racun itu, Cheng Cheng. Hanya, karena racun di tubuhmu sudah diselewengkan oleh akibat pukulan Hek Tiao Lomo, maka tanpa obat itu engkau akan menjadi seorang manusia beracun yang banyak menderita. Akan tetapi, untuk itu pun masih ada jalan untuk mengurangi penderitaan dan dengan sedikit demi sedikit racun itu dapat dikurangi pengaruhnya. Jalan apa, Paman? Dengan latihan inti dari gerakan ilmu silat. Paman, sudah sejak kecil saya berlatih silat. Aku tahu, Cheng Cheng. Akan tetapi harus kau akui bahwa selama ini engkau mempelajari silat dengan dasar membekali diri untuk perkelahian, bukan? Itulah maka engkau sampai terjeblos mempelajari ilmu dari Bantok Moli. Padahal, ilmu silat tercipta dari gerakan yang tadinya sama sekali mempunyai dasar lain, yaitu dasar sebagai olahraga untuk menjaga kesehatan. Paman Topeng Setan, aku tidak mengerti apa yang kau maksudkan, aku belum pernah mendengar tentang itu. Begini riwayatnya, Cheng Cheng. Engkau perlu mengetahui riwayatnya lebih dulu sebelum melatih diri dengan ilmu itu untuk menyehatkan tubuhmu dan sedikit demi sedikit mengusir hawa beracun dari tubuhmu. Engkau tentu telah mendengar bahwa pencipta ilmu silat yang amat terkenal adalah Tat Mo Chow. Beliau adalah seorang pendeta yang sakti dan mulia, yang tidak hanya mengajarkan ilmu kebatinan agama Buddha untuk menolong manusia dari lembah kesengsaraan dan menuntun ke jalan kebajikan, juga beliau yang menciptakan dasar-dasar gerakan yang menjadi inti dari ilmu silat, terutama ilmu silat para pendeta Buddha, yaitu Xiao Limpai. Cheng Cheng mengangguk-angguk. Soal Tat Mo Chow pernah didengarnya dari kakeknya. Menurut kakeknya, Tat Mo Chow adalah pencipta pertama dari ilmu silat yang menjadi sumber semua ilmu silat yang dikenal sekarang. Ceritanya begini. Topeng Setan melanjutkan dan mulailah dia menceritakan riwayat penciptaan dasar gerakan ilmu silat oleh pendeta kenamaan itu, didengarkan oleh Cheng Cheng dengan penuh perhatian. Tat Mo Chow adalah seorang pendeta Buddha yang hidup di dalam zaman dinasti Liang, tahun 506-556 Masehi. Pada suatu hari ketika Tat Mo Chow sedang berkhotbah dan mengajar ilmu tentang kehidupan kepada muridnya, dia melihat beberapa orang di antara mereka yang bertubuh lemah terkantuk-kantuk. Mengertilah pendeta sakti itu bahwa untuk memiliki jiwa yang sehat haruslah mempunyai tubuh yang sehat pula, maka dia lalu menciptakan gerakan-gerakan 18 jurus gerakan yang semata-mata harus dilatih oleh para pendeta lemah itu untuk memperkuat dan menyehatkan tubuh mereka. Dan 18 jurus ini kemudian menjadi dasar dari semua gerakan ilmu silat yang makin lama makin berkembang dan diolah serta ditambah oleh para ahli di kemudian hari. Setiap jurus dikembangkan menjadi 4 sehingga terciptalah ilmu silat yang terdiri dari 72 jurus. Kemudian sekali 72 jurus ini dikembangkan menjadi 170 jurus yang menjadi dasar dari ilmu silat Xiao Limpai sampai sekarang. Penciptanya adalah 3 orang sakti, yaitu pendeta Cui Goan, Li Cheng dan Pai Yu Feng, yang merangkai 72 jurus yang berdasar dari pelajaran gerakan 18 jurus dari Tat Mo Chow itu menjadi 170 jurus. Demikianlah, ilmu silat berkembang terus sampai terpecah-pecah menjadi bermacam cabang ilmu silat yang bertebaran di seluruh negeri seperti sekarang ini, ada yang bercampur dengan ilmu-ilmu bela diri dari negara lain. Topeng Setan melanjutkan. Akan tetapi ada ciptaan Tat Mo Chow yang masih asli, dan kini menjadi pusaka simpanan bagi para tokoh Xiao Limpai. Ciptaan ini merupakan latihan singkat yang dapat menyehatkan tubuh dan latihan inilah yang akan kuajarkan kepadamu agar dapat mengurangi hawa beracun di tubuhmu sebelum engkau dapat memperoleh obat mujizat itu, Cheng Cheng. Gadis itu menjadi girang sekali. Terima kasih, Lopek. Aku akan suka melatihnya dengan giat. Ini bukan latihan silat, melainkan gerakan untuk menyehatkan tubuh, maka melatihnya pun tidak boleh berlebihan, sungguh pun kalau kurang pun tidak akan ada gunanya. Cukup dilatih 2 kali sehari, pagi dan sore di tempat terbuka. Nama ilmu olahraga ini adalah Ikin Keng, ilmu mengganti otot, terdiri dari 12 gerakan. Topeng Setan lalu mulai mengajarkan Ikin Keng kepada Cheng Cheng.
Karena ilmu kuno ini mempunyai nilai yang amat tinggi bagi kesehatan, maka sengaja pengarang sajikan di sini karena mungkin bermanfaat sekali bagi siapa yang suka mempelajarinya. Gerakan pertama. Kosongkan pikiran dan satukan perhatian. Berdiri tegak dengan kedua kaki terpentang sejauh 1 kaki, 30 cm, muka lurus ke depan. Ujung lidah menyentuh pertemuan antara gigi atas dan bawah. Bengkokkan kedua lengan ke samping pinggang sampai kedua tangan melintang lurus ke depan. Pada saat membengkokkan lengan tenaganya didorong ke bawah oleh telapak tangan, seolah-olah kedua telapak tangan menekan meja dan siap untuk meloncat. Lakukan ini perlahan tahan sampai 39 kali, mengendur dan menegang dalam waktu yang sama, kemudian turunkan tangan kembali. Tarik dan tahan napas di waktu mengerahkan tenaga, dan buang napas di waktu mengendurkan tenaga. Gerakan kedua. Agak dekatkan kedua kaki sampai setengah kaki. Kepal jari-jari tangan dengan ibu jari lurus mengacung. Gerakan kedua kepalan tangan di depan bawah pusar, kedua ibu jari bersambung. Lalu tarik ibu jari, menegangkan, sejauh mungkin ke atas. Tahan menegang sejenak, lalu kendurkan dan turunkan ibu jari. Lakukan ini berulang 49 kali. Gerakan ketiga. Pentangkan kaki terpisah 1 kaki seperti pertama. Kedua kaki menahan kekuatan di bawah, tak pernah mengendur. Kepal tangan dengan ibu jari di dalam kepalan dan kendurkan kedua pundak. Lalu keraskan kepalan. Lakukan ini berulang kali mengeras dan mengendur sampai 49 kali. Gerakan keempat. Rapatkan kedua kaki. Kepal kedua tinju dengan ibu jari di dalam kepalan. Angkat lengan ke depan sampai lurus dengan pundak. Kerahkan tenaga ke depan di waktu menarik dan menahan napas. Lalu keluarkan napas dan turunkan lengan. Ulangi sampai 39 kali. Gerakan kelima. Kedua kaki merapat. Angkat kedua lengan dari samping terus ke atas dengan telapak terlentang sampai jari-jari saling bertemu di atas kepala, sambil mengangkat tumit kaki berdiri di atas jari kaki. Lalu kepal kedua tangan dengan kuat, kemudian turunkan lengan dan tumit. Ulangi sampai 49 kali. Gerakan keenam. Pisahkan kedua kaki seperti pertama. Buatlah kepalan biasa, ibu jarinya di luar. Angkat kedua lengan ke samping, terlentang sampai rata dengan pundak. Kemudian bengkokkan lengan menjadi segitiga, permukaan tangan menghadap pundak. Lalu keraskan kepalan tangan. Ulangi sampai 49 kali. Gerakan ketujuh. Rapatkan kedua kaki. Membuat kepalan biasa, angkat kedua lengan sampai sejajar pundak ke depan. Menggunakan tangan, tarik kedua lengan ke samping sampai sejajar pundak, kepalan menelungkup. Lalu angkat jari kaki dan berganti-ganti berdiri di atas sebelah tumit kaki. Ketika menurunkan jari kaki kembali keluarkan napas dan buka kepalan. Ulangi sampai 49 kali. Gerakan ke-8. Kedua kaki masih merapat. Ibu jari di dalam kepalan tangan. Angkat kedua kepalan sejajar pundak, lurus dengan kepalan saling berhadapan muka. Ketika mengangkat kedua lengan, berdiri di atas jari kaki angkat tumit. Lalu kepalkan tinju dengan keras. Kemudian kendurkan kepalan dan turunkan tumit, ulangi sampai 49 kali. Gerakan ke-9. Kedua kaki masih merapat dan ibu jari tangan di dalam kepalan. Angkat kedua lengan ke depan akan tetapi bengkokkan lengan setelah kepalan berada sejajar dengan perut. Lalu naikkan kepalan, menghadap ke muka sampai lengan menjadi bentuk segitiga. Kemudian putar kedua kepalan ke dalam sampai menghadap ke depan dagu. Ulangi 49 kali. Gerakan ke-10. Kaki tetap merapat dan ibu jari dalam kepalan. Angkat lengan ke depan sejajar pundak. Lalu tarik kedua kepalan melintang ke kanan kiri pundak dengan muka kepalan menghadap ke depan, seolah-olah sedang mengangkat benda seberat setengah ton dengan siku menegang dan kepalan mengeras. Ulangi 49 kali. Gerakan ke-11. Kedua kaki merapat akan tetapi jari membuat kepalan tangan biasa, ibu jari di luar. Kepalan mengendur dan diangkat ke depan pusar, siku membengkok. Lalu keraskan kepalan dengan ibu jari ditegangkan. Kemudian kendurkan ibu jari dan kepalan. Ulangi 9 kali. Gerakan ke-12. Kedua kaki merapat. Ibu jari di dalam kepalan tangan. Angkat kedua kepalan sejajar pundak, lurus dengan kepalan saling berhadapan muka.
Ketika mengangkat lengan ke depan sejajar pundak dengan telapak terlentang, angkat pula tumit. Jangan mengerahkan tenaga. Tahan posisi ini sejenak, kemudian turunkan lengan dan tumit. Ulangi 12 kali. Demikianlah latihan olahraga Ikin Keng yang diciptakan oleh Tat Mo Chow dan yang diajarkan oleh Topeng Setan kepada Cheng Cheng. Kau latih gerakan semua itu, ulangi dari pertama sampai ke-12 sebanyak 3 kali, dan lakukan setiap pagi dan sore. Jangan lupa, setiap pengerahan tenaga dilakukan setelah napas ditarik dan ditahan, kemudian setiap pengenduran tenaga dilakukan ketika napas dikeluarkan. Baiklah, Paman. Setelah semua ilmu silat yang pernah kulatih selama ini, latihan Ikin Keng itu tidak berapa berat bagiku. Mereka lalu melanjutkan perjalanan, menuju ke Telaga Sungari. Makin lama kedua orang ini makin akrab dan Cheng Cheng melatih Ikin Keng setiap hari. Sedangkan Topeng Setan setiap kali masih membantunya dengan pengerahan sinkang yang disalurkan dengan telapak tangan menempel di punggung gadis itu. Pada suatu hari, selagi Cheng Cheng melatih Ikin Keng, gadis itu melihat Topeng Setan duduk seorang diri dengan mencoret-coret tanah, menggunakan sebatang ranting kecil sambil memandang ke depan. Cheng Cheng tidak menegurnya karena dia sibuk sendiri dengan latihan gerak badan itu. Setelah selesai dan menghapus keringatnya yang bercucuran, barulah dia menghampiri Topeng Setan. Wah, lukisanmu itu indah sekali. Kiranya engkau ahli pula melukis, Paman. Cheng Cheng berseru kagum melihat lukisan seekor kijang di atas tanah itu. Coretannya kuat dan bagus. Kalau sedang iseng aku suka melukis, Cheng Cheng. Kalau begitu, engkau bisa membantu aku melukis orang, Lopek? Topeng Setan memandang heran. Melukis orang? Siapa yang kau maksudkan? Cheng Cheng duduk di atas tanah. Siapa lagi kalau bukan dia? Sampai sekarang aku belum berhasil mencarinya, karena orang lain tidak ada yang tahu bagaimana macamnya. Kalau aku mempunyai gambarnya, tentu akan lebih mudah mencarinya dengan bertanya-tanya kepada orang di sepanjang perjalanan. Lopek, Paman tua, maukah engkau menolongku lagi? Kulihat Paman pandai sekali melukis, maka tentu Paman akan dapat melukis wajahnya. Wajah siapa yang kau maksudkan? Topeng Setan bertanya dan sepasang mata yang besar sebelah di balik topeng itu mengeluarkan sinar tajam penuh selidik. Muka Cheng Cheng berubah merah sekali, akan tetapi dengan menekan perasaannya, dia mengangkat muka memandang dan menjawab. Siapa lagi kalau bukan musuh besarku? Paman, aku mempunyai seorang musuh besar yang harus dapat kutemukan sebelum aku mati. Selama ini, aku mencari-cari tanpa hasil, maka melihat betapa engkau pandai melukis, aku mempunyai akal, Paman. Dengan membawa gambarnya, kiranya akan lebih mudah bagiku untuk mencari dia dan membunuhnya. Cheng Cheng mengeluarkan kalimat terakhir itu dengan suara penuh kegeraman karena hatinya terasa sakit sekali, sampai dia lupa bahwa andai kata dia sudah berhadapan dengan musuh besarnya itu yang dia tahu memiliki ilmu kepandaian yang amat tinggi, belum tentu dia akan dapat menandinginya. Cheng Cheng, semudah engkau ini sudah menyimpan sakit hati dan dendam yang besar. Siapakah musuh besarmu itu? Topeng Setan bertanya, suaranya penuh getaran karena merasa kasihan. Engkau adalah satu-satunya sahabatku, penolongku dan kuanggap sebagai ayah atau paman sendiri, maka aku memberitahu kepadamu, Paman. Si keparat laknat musuh besarku itu bernama Kokcu. Kokcu? Dan siapa sih, nama keluarga, orang itu? Aku tidak tahu, Paman. Aku hanya mendengar dari kakek Lou Kisun, pelayan dari istana gurun pasir bahwa orang itu bernama Kokcu tanpa diketahui sinya, dan bahwa musuhku itu adalah murid dari Dewa Bongkok majikan istana gurun pasir. Sudah kuselidiki di mana-mana, bahkan dibantu anak buah kita, akan tetapi tidak ada yang pernah mengenal nama itu di dunia Kang Ou. Maka, kalau aku mempunyai gambar mukanya, tentu akan lebih mudah mencari dia. Harap Paman suka membuatkan gambarnya. Hening sejenak. Topeng Setan menunduk dan termenung, kemudian dia berkata, mana mungkin aku dapat menggambar muka orang yang tidak pernah kulihat sendiri? Tentu bisa, Paman, Cheng Cheng berkata penuh semangat. Mari kita mencari kertas dan alat tulisnya, nanti aku yang menceritakan bagaimana bentuk wajahnya kepada Paman. Gadis itu mengajak Topeng Setan untuk membeli sehelai kertas putih yang baik dan pensil serta tinta. Kemudian di tempat sunyi dia mulai memberi petunjuk kepada Topeng Setan tentang wajah orang yang dimaksudkan itu.
Mereka memasuki sebuah kuil kuno yang kosong dan setelah menyapu lantainya dengan daun, Cheng Cheng mengajak topeng setan membuat gambar musuh besarnya itu. Mula-mula dia minta kepada topeng setan untuk menggunakan pensil dan tinta membuat bentuk muka orang di atas lantai. "Paman, buatlah bentuk wajah yang bulat dari seorang laki-laki muda," katanya penuh gairah karena hatinya tegang bahwa dia kini memperoleh jalan untuk dapat mencari musuhnya itu lebih mudah. Wajah bulat laki-laki muda? Berapa usianya?" Topeng setan bertanya, bersila dan memegang pensil bulu. "Entahlah, kira-kira 24 atau 25 begitulah." Cheng Cheng menjawab. Topeng setan mencelupkan pensil bulu ke dalam bak tinta, lalu membuat coretan, melukis bentuk wajah bulat. "Begini?" Tidak gemuk begitu, bentuk wajahnya bulat, atau hampir segi empat, dengan dagu agak keras berlekuk tengahnya. Topeng setan memperbaiki coretannya di atas lantai. Nah, begitu lebih mirip sekarang rambutnya. Rambutnya hitam tebal dan panjang, atasnya agak tebal disisir ke belakang, kucirnya panjang membelit leher dan pundak. Tidak menutup telinga, Paman. Telinganya masih nampak. Ya, begitu lebih mirip, rambut di pelipis kanan ini agak tebal, ya begitu, topeng setan membuat coret-coret di atas lantai. Sekarang matanya, buatlah sepasang mata yang agak lebar, alisnya tebal panjang seperti golok. Bukan begitu, matanya tidak sayu mengantuk begitu, matanya hidup dan tajam, hidungnya sedang saja dan bibirnya membayangkan kekerasan hati. Mengapa berbeda? Cheng Cheng memandang coretan di atas lantai itu dengan mata disipitkan, kadang-kadang dipicingkan sebelah dan mulutnya menggerutu. Mata dan mulutnya sudah mirip, akan tetapi mengapa lain? Seingatku tidak begitu dia. Tentu saja. Matanya yang berbeda, Paman. Matanya berbeda bagaimana? Kau bilang tadi sudah mirip. Maksudku sinar matanya. Di samping tajam, sinar matanya mengandung sorot yang ganas, seperti binatang buas. Seperti binatang buas? Ya, seperti, cobalah Paman buatkan mata seperti mata seekor harimau buas yang hendak menerkam seekor domba. Aneh betul mata orang itu. Memang aneh, Paman. Dia memang seorang yang gila pada saat itu. Mulutnya menyeringai, matanya kemerahan dan bersinar penuh api. Nah, begitu, Paman, ya, tulang pipi dan dagunya lebih menonjol, dia kelihatan gagah dan tampan, dan jahat seperti seekor harimau jantan yang buas. Nah, mirip sekali. Sekarang harap Paman lukis di atas kertas ini. Cheng Cheng merasa gembira sekali karena coret-coret itu memang mirip dengan Kok Chu, pemuda laknat musuh besarnya. Topeng setan tidak mengeluarkan kata-kata lagi dan kini dia sibuk menyalin coretan di atas lantai itu ke atas kertas. Jari-jari tangannya bergerak lemas dan cepat, dan tak lama kemudian selesailah lukisan seorang pemuda tampan dan gagah setengah badan yang tak salah lagi memang mirip sekali dengan musuh besar Cheng Cheng itu. Beginikah dia? Akhirnya topeng setan bertanya lirih sambil menyerahkan lukisan itu kepada Cheng Cheng. Akan tetapi dia terbelalak heran melihat gadis itu berdiri memandang lukisan dengan mata merah dan berlinang air mata. Tiba-tiba Cheng Cheng melompat, merampas lukisan itu dengan kasar dari tangan topeng setan. Plak-plak. Bret. Mampus engkau, jahanam. Seperti orang gila, Cheng Cheng menampari kemudian merobek-robek lukisan itu sampai hancur berkeping-keping. Kemudian Cheng Cheng melempar kepingan-kepingan kertas itu ke atas lantai dan menginjak-injaknya dengan kedua kakinya penuh kemarahan. Topeng setan terbelalak memandang ulah darah itu dan dia memejamkan mata ketika melihat Cheng Cheng akhirnya menjatuhkan diri duduk di atas lantai, di atas robekan kertas itu sambil menangis. Dengan hati-hati topeng setan mendekati, duduk pula di atas lantai kemudian setelah melihat tangis Cheng Cheng mereda, dia bertanya lirih. Cheng Cheng, benci benarkah engkau kepadanya? Cheng Cheng mengangkat muka memandang, matanya merah dan air mata masih bertitik turun. Benci? Tidak ada orang di dunia ini yang lebih kubenci seperti dia. Aku membenci lahir batin dan aku tidak akan dapat mati meram apabila belum dapat membunuh jahanam biadab itu. Hening sejenak, yang terdengar hanya isak tertahan dari Cheng Cheng. Kemudian terdengar topeng setan berkata, betapa hebat bencimu kepadanya, Cheng Cheng. Tentu dia telah melakukan dosa besar sekali kepada seorang gadis semulia engkau sampai engkau menjadi begini membencinya.
Orang tua bermuka seperti setan itu menghela napas panjang. Apakah yang telah diperbuatnya terhadapmu? Cheng Cheng menghapus air matanya. Lalu dia menggeleng kepala. Hal itu tidak mungkin dapat kuceritakan kepada siapapun juga, Paman. Pendeknya, sakit hatiku terhadap dia hanya dapat dibayar dengan nyawa, itu pun masih kurang. Akan tetapi, dia lihai sekali, Paman, dan karena Paman merupakan satu-satunya orang yang dapat membantu aku, maka aku berjanji bahwa kalau aku dapat menemukan dia, aku akan menceritakan sakit hatiku itu kepada Paman. Kemana engkau hendak mencarinya? Kemana saja, ke ujung dunia sekalipun. Memang sisa hidupku hanya untuk mencari dia dan membalas dendam itu, Paman. Aku akan mencari dia dan, apa yang telah kulakukan? Gambar itu kurusak. Cheng Cheng agaknya seperti baru teringat bahwa gambar yang dapat menolong dia mencari musuh besarnya itu tanpa disadarinya telah dirobek-robeknya ketika dia teringat akan sakit hatinya tadi. Jangan khawatir, aku dapat membuatkan lagi untukmu, Cheng Cheng. Topeng setan lalu mencoret-coret lagi dengan alat tulisnya di atas sehelai kertas dan setelah selesai ternyata lukisan ini malah lebih baik daripada tadi. Cheng Cheng menjadi girang sekali, menggulung kertas lukisan wajah musuh besarnya itu, kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Telaga Sungari. Pada suatu pagi mereka memasuki sebuah rumah makan di dalam dusun yang masih sunyi. Mereka membeli beberapa butir bakpao dan makan bakpao sambil minum air teh panas. Seperti biasa, Cheng Cheng menggunakan setiap kesempatan bertemu dusun untuk menyelidiki perihal musuh besarnya. Maka, setelah makan 2 butir bakpao besar dan minum air teh, dia mempersilakan topeng setan melanjutkan sarapannya, sedangkan dia sendiri lalu membawa gulungan kertas menghampiri 2 orang yang mengukus bakpao di dekat pintu. Bung, saya ingin bertanya kepadamu, katanya kepada seorang di antara 2 tukang bakpao itu yang cepat menoleh dan memandang heran serta kagum karena Cheng Cheng memang selalu mengagumkan pandang mata pria dimanapun dia berada. Tentu saja, Nona, tukang bakpao yang berusia 30-an tahun itu menjawab sambil tersenyum bangga bahwa ada seorang dara secantik itu mau menyapanya. Cheng Cheng seperti biasa membuka gulungan kertas itu, memperlihatkan lukisan wajah musuh besarnya sambil berkata, "Harap kau lihat baik-baik, barangkali engkau mengenal orang ini dan tahu di mana dia berada." Tukang bakpao itu menggerak-gerakkan bibirnya sehingga kumis tebal di atas bibir itu ikut bergerak-gerak. Keningnya berkerut seolah-olah dia sedang mengasah otaknya menghadapi teka-teki yang ruwet. Sambil minum air teh panas. Seperti biasa, Cheng Cheng menggunakan setiap kesempatan bertemu dusun untuk menyelidiki perihal musuh besarnya. Maka, setelah makan 2 butir bakpao besar dan minum air teh, dia mempersilakan topeng setan melanjutkan sarapannya, sedangkan dia sendiri lalu membawa gulungan kertas menghampiri 2 orang yang mengukus bakpao di dekat pintu. Rasanya pernah kulihat akan tetapi mungkin juga belum pernah. Nanti kuingat-ingat dulu, Nona, Hei! Subo, Ibu Guru. Tiba-tiba terdengar suara melengking merdu memanggil. Kiranya Subo berada di sini? Cheng Cheng cepat memutar tubuhnya dan melihat seorang dara remaja berdiri di belakangnya, seorang dara tanggung yang cantik sekali, bertolak pinggang dan sikapnya sembarangan, bahkan seperti ugal-ugalan. Tentu saja dia mengenal anak perempuan yang menyebutnya Subo itu. Kiranya dara remaja itu bukan lain adalah Kim Hui Li, putri dari ketua Pulau Neraka, Hek Tiao Lomo. Cheng Cheng cepat memandang ke kanan kiri, gentar juga hatinya karena khawatir kalau ayah anak ini berada di situ. Pernah dia melawan Hek Tiao Lomo dan ternyata olehnya bahwa kakek iblis itu lihai bukan main sehingga dengan mudah dia tertawan. Untung ada Hui Li yang telah membebaskannya setelah dia berhasil menarik hati anak perempuan itu untuk mengajarnya tentang ilmu mengenai racun. Akan tetapi segera pandang matanya bertemu dengan topeng setan yang masih makan bakpao di sudut ruangan, maka hatinya menjadi lega kembali. Dengan adanya orang tua ini dia tidak takut lagi kepada Hek Tiao Lomo. Engkau Hui Li. Engkau mencari siapa dan dengan siapa engkau di sini? Cheng Cheng menegur setelah dara remaja itu menghampirinya. Subo, aku mencari ayahku. Apakah Subo tidak melihatnya? Ayahku sedang mengejar musuhnya dan aku ditinggal begitu saja, maka aku menyusulnya dan mencarinya sampai di sini. Apakah Subo melihat ayahku? Tidak, Hui Li. Aku tidak melihat ayahmu. Subo sendiri mencari siapakah? Gambar siapa yang Subo pegang itu?
Willy yang lincah itu tanpa sungkan-sungkan melihat gambar yang dipegang oleh Cheng Cheng. Wah, gagah sekali pemuda ini, Subo. Apakah dia pacarmu? Biarpun darah cilik itu tidak mempunyai watak cabul seperti bibi gurunya yang disukanya, yaitu Mao Xiao Moli, namun dekat dengan wanita genit itu dia pun sudah biasa bersikap genit dan tanpa sungkan-sungkan lagi. Wajah Cheng Cheng menjadi merah sekali. Ih, lancang mulutmu. Hayo katakan, apakah barangkali engkau tahu orang ini di mana? Willy memandang gambar itu penuh perhatian lalu menggeleng kepala. Sayang aku tidak tahu, kalau aku tahu tentu kuajak dia berteman. Dia kelihatan gagah dan tentu merupakan kawan yang menyenangkan. Mendengar ucapan yang dianggapnya tidak sopan itu Cheng Cheng menggulung gambar itu dengan kasar lalu berkata. Sudahlah, kau mencari ayahmu akan tetapi bermain-main di sini, mana bisa bertemu dengan dia? Lekas pergi mencarinya di tempat lain. Willy mengangguk. Subo, ingat, kalau aku sudah bertemu ayah, kelak aku akan mencarimu untuk mulai belajar ilmu itu. Cheng Cheng mengangguk tak sabar. Baik, baik, nah, kau pergilah. Willy tersenyum-senyum lalu pergi meninggalkan warung itu. Nona, agaknya Nona kehilangan pacar. Daripada mencari orang yang tidak ada, aku pun masih membujang. Cheng Cheng memandang tukang bakpao berkumis itu dengan mata bersinar. Apa maksudmu? Tukang bakpao itu mengurut kumisnya. Nona seorang darah cantik, tidak baik melakukan perjalanan di tempat berbahaya ini hanya untuk mencari pacar yang hilang. Tinggallah bersamaku di sini dan aku akan membuat Nona hidup senang dan Tukang bakpao itu tak dapat melanjutkan teriakannya karena sebagian mukanya dari dagu sampai ke hidung telah terbenam ke dalam uap panas dari tempat bakpao dikukus. Setelah menampar dan mendorong orang itu sampai mukanya masuk ke dalam tempat masak bakpao yang panas, Cheng Cheng mendengus dan membalikkan tubuhnya menghampiri topeng setan yang sudah bangkit berdiri dan cepat membayar makanan lalu mereka berdua pergi dari tempat itu yang sudah menjadi ribut karena tukang bakpao itu merintih-rintih dengan muka bagian bawah terbakar dan melepuh. Topeng setan dan Cheng Cheng berjalan tanpa bicara, dan setelah mereka keluar dari dusun itu barulah topeng setan bertanya. Cheng Cheng, siapakah anak perempuan yang muncul di warung bakpao tadi? Oh, dia? Dia adalah Kim Huili, dia putri dari Hek Tiao Lomo. Hei? Topeng setan terkejut bukan main. Hek Tiao Lomo yang telah memukulmu secara keji. Tentu saja orang tua bermuka seperti setan ini kaget bukan main dan juga terheran-heran. Hek Tiao Lomo memusuhimu, akan tetapi putrinya menyebutmu Subo, ibu guru. Apa artinya semua ini? Cheng Cheng tersenyum dan menghela napas. Memang di dunia ini banyak sekali terdapat hal-hal yang amat aneh, Paman Topeng Setan. Memang benar bahwa Hek Tiao Lomo adalah seorang kakek iblis yang jahat dan kejam, selain memusuhiku apabila kami saling bertemu, apalagi akhir-akhir ini ketika dia memukulku dia adalah kaki tangan pemberontak sedangkan aku menentang pemberontakan. Dulu, pernah aku bertanding dengan dia dan aku kalah, menjadi tawanannya. Akan tetapi putrinya, Kim Huili itu, menolongku dan membebaskan aku dengan janji bahwa aku akan suka menjadi subonya. Karena ingin bebas, tentu saja aku mau dan begitulah, dia membebaskan aku. Akan tetapi, ayahnya sendiri demikian lihai, mengapa dia mengangkat engkau menjadi guru? Ayahnya lihai dalam ilmu silat memang, akan tetapi dalam hal ilmu tentang racun, aku sebagai murid Bantok Moli lebih unggul. Dia ingin belajar ilmu tentang racun dariku. Topeng setan menghela napas. Memang tidak keliru bahwa sebagai murid Bantok Moli, engkau adalah seorang ahli yang hebat tentang racun, Cheng Cheng. Akan tetapi, buktinya engkau malah celaka karena tubuhmu mengandung racun, sehingga pukulan Hek Choa Tok Chiang dari Hek Tiao Lomo membuat nyawamu terancam. Ilmu tentang racun memang hanya suatu ilmu yang tentu saja penting untuk dipelajari. Akan tetapi dalam cara mempergunakannya lah yang penting. Kalau dipelajari untuk digunakan sebagai ilmu pengobatan, baik sekali. Sebaliknya kalau untuk mencelakakan lawan, menjadilah ilmu hitam yang hanya dimiliki golongan sesat. Sungguh menyesal sekali bahwa seorang seperti engkau sampai mengalami hal yang membuatmu begini sengsara. Tiba-tiba topeng setan menghentikan kata-katanya dan berjalan sambil menundukkan mukanya. Cheng Cheng menoleh dan memandang dengan terheran-heran. Dia menangkap getaran suara aneh penuh keharuan dalam kata-kata topeng setan tadi dan kini makin heranlah dia ketika melihat sepasang mata yang besar sebelah itu setengah dipejamkan dan tampak ada air membasahi bulu-bulu mata itu.
Topeng setan menangis. Paman topeng setan, berhenti sebentar, aku ingin bertanya sesuatu kepadamu. Topeng setan berhenti dan mereka berdiri berhadapan. Kau mau bertanya apa? Topeng setan bertanya sambil menundukkan muka. Paman, engkau agaknya selalu menaruh iba kepadaku dan selalu membela dan melindungiku, akan tetapi kulihat hidupmu sendiri merana, bahkan demikian tersiksa batinmu sampai-sampai engkau selalu menyembunyikan diri di belakang topeng setan ini. Kenapa begitu? Engkau menaruh kasihan kepadaku akan tetapi melupakan kesengsaraanmu sendiri. Apa yang menyebabkannya? Kalau hal ini belum kau jelaskan, hatiku selalu akan diganggu oleh keraguan dan keheranan, Paman. Topeng setan menghela napas, kemudian dengan suara terpaksa dia menjawab juga. Engkau mengingatkan kepadaku akan seorang wanita. Ya. Lanjutkanlah, Paman. Siapakah wanita itu dan di mana dia sekarang? Dia telah mati. Oh. Maafkan, Paman. Dia mati karena aku yang membunuhnya. Ai. Cheng terbelalak dan melihat topeng setan kini berdiri membelakanginya dengan kedua pundak yang lebar itu berguncang. Tahulah dia bahwa orang tua itu menahan tangisnya dan amat menyesali perbuatannya. Dengan hati terharu dia menghampiri dan memegang tangan orang tua itu. Paman, sukar dipercaya bahwa engkau telah membunuhnya, padahal agaknya engkau mencinta wanita itu, bukan? Topeng setan menahan napas menenangkan batinnya, dia mengangguk. Aku telah gila, aku melakukan dosa besar dan karena itu, tiada jalan lain bagiku kecuali menebus dosaku itu dengan jalan menjaga dan melindungimu, Cheng. Ai, Paman topeng setan. Orang seperti engkau ini tidak mungkin melakukan perbuatan jahat. Kalau bibi itu, wanita itu, sampai mati olehmu, tentu dia yang bersalah, dan jahatlah dia kalau bibi itu tidak dapat membalas cinta kasih seorang mulia seperti Paman. Cukup. Dia baik dan suci seperti Dewi, akulah yang jahat. Melihat keadaan topeng setan amat menderita tekanan batin, Cheng lalu menghibur dan mengalihkan percakapan. Sudahlah, Paman. Tidak perlu kita membicarakan soal-soal yang lalu. Yang jelas, Paman adalah seorang yang paling mulia bagiku. Tapi engkau hidup merana, Cheng. Engkau diracuni oleh dendam yang tak kunjung habis. Ah, urusan kecil. Sekarang, yang penting seperti kata Paman dulu, aku harus berobat sampai sembuh, kemudian aku akan tekun belajar ilmu dari Paman, kemudian setelah kepandaianku menjadi tinggi, apa sukarnya untuk mencari keparat itu? Sekarang, jangan dia mengganggu perjalanan kita ke Telaga Sungari. Nah, dia belum dapat membunuh orangnya, biar kubunuh dulu gambarnya. Cheng lalu merobek-robek gulungan gambar dari Kok Chu, musuh besarnya itu. Mari kita melanjutkan perjalanan ke Sungari mencari obat anak naga itu, Paman. Berangkatlah kedua orang itu dengan cepat karena kini tidak lagi mereka berhenti untuk menyelidiki musuh besar Cheng. Au! Qian Bu merapatkan matanya kembali ketika merasa betapa kepalanya pening berdenyut-denyut, tubuhnya sakit-sakit semua dan dia teringat betapa dia ditelan ombak air sungai, digulung dan dihanyutkan tanpa dapat berdaya sama sekali. Perasaan ngeri membuat dia memejamkan kembali matanya. Akan tetapi dia tidak merasa lagi tubuhnya dipermainkan gelombang air. Bahkan dia merasa rebah di suatu tempat yang keras, kepalanya berbantal sesuatu yang lunak dan hangat, kemudian mukanya ada yang menyentuh, bukan air yang keras dan ganas melainkan sentuhan-sentuhan hangat dari jari-jari tangan yang dengan lunak memijat-mijat pelipisnya. Bagaimana? Pening sekalikah kepalamu? Akan tetapi tidak mengapa, air sudah keluar semua dari perutmu dan memang akibatnya agak pening di kepala, atau mungkin kepalamu terbanting kepada batu ketika hanyut, Qian Bu mendengarkan suara itu seperti dalam mimpi. Suara seorang wanita, merdu dan halus, dengan nada naik turun seperti orang bersenandung, atau seperti orang membaca sajak yang indah. Wanita? Dia teringat dengan kaget dan membuka matanya, apalagi ketika perasaannya makin sadar membuat dia dapat menduga bahwa kepalanya rebah di atas dua buah paha yang lunak dan hangat, di atas pangkuan seorang wanita. Begitu matanya terbuka, dia memejamkannya kembali karena silau. Bukan silau oleh sinar matahari pagi saja yang cerah, melainkan juga oleh wajah yang amat cantik, oleh sepasang mata panjang lentik, oleh sebatang hidung kecil mancung dan sepasang bibir yang merekah manis. Perpaduan antara merahnya daging berkulit tipis dan putihnya gigi seperti mutiara. Qian Bu tersentak kaget ketika dia teringat dan mengenal wajah wanita itu.
Cepat dia bangkit duduk dan menegur, mukanya merah sekali. Ai! Enci Hongkui. Hongkui atau Mau Xiao Moli tersenyum. Mengapa engkau terkejut, Qian Bu yang baik? Tadi engkau gelisah sekali dalam tidurmu, mengeluh dan agaknya engkau mimpi terbawa air sungai, maka aku, memangku kepalamu dan memijit-mijit. Bagaimana sekarang, apakah masih pening? Sikap wanita itu biasa saja dan diam-diam Qian Bu merasa terharu. Apakah wanita cantik ini benar-benar demikian mencintanya seperti seorang kakak perempuan mencinta adiknya? Akan tetapi, sikapnya benar-benar terlalu mesra dan darahnya masih berdesir ketika teringat betapa tadi rebah dengan kepala di atas pangkuan wanita cantik itu. Tidak, Enci. Terima kasih. Kiranya sudah pagi, biar aku pergi. Dia teringat akan janjinya untuk membantu wanita itu mencari obat di Telaga Sungari, maka cepat disambungnya. Marilah kita pergi mencari mereka. Lau Hongkui tersenyum mengangguk tanpa menjawab dan mereka lalu bangkit berdiri. Bersambung ke bab 46. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.